Warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator dari kelompok 3 akan membahas tentang asas dan unsur pendidikan. Baiklah, yang pertama pengertian asas pendidikan. Asas pendidikan memiliki arti hukum atau kaidah yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Asas pendidikan juga diartikan sebagai sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Di sini kami ingin membahas 3 macam-macam asas pendidikan. Yang pertama yaitu asas Teguh Handayani, yang kedua asas belajar sepanjang hayat, yang ketiga asas kemandirian dalam belajar, dan yang keempat asas manfaat adil dan merata. Baiklah, materi ini akan disampaikan oleh moderator 1, moderator 2, dan lain sebagainya. Asas Teguh Handayani. Asas ini merupakan gagasan yang mula-mula dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Teguh Handayani mengandung arti pendidik dengan kewibawaan yang memiliki pengikuti dari belakang dan memberi pengaruh. Tidak menarik-narik dari depan, membiarkan mencari jalan sendiri. Dan bila anak melakukan kesalahan, baru pendidik membantunya. Asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Istilah pendidikan seumur hidup erat kaitannya dan kadang-kadang digunakan saling bergantian dengan makna yang sama dengan istilah belajar sepanjang hayat. Kedua istilah ini memang tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dibedakan. Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup dalam proses belajar mengajar di sekolah mengemban sekurang-kurangnya 2 hal pokok. Mandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran. Pengertian tentang belajar mandiri sampai saat ini belum ada kesepakatan dari para ahli. Ada beberapa pandangan tentang belajar mandiri yang diutarakan oleh para ahli seperti dipaparkan sebagai berikut. A. Belajar mandiri memandang siswa sebagai para manajer dan pemilik tanggung jawab dari proses pembelajaran mereka sendiri. B. Peran kemauan dan motivasi dalam belajar mandiri sangat penting di dalam memulai dan memelihara usaha siswa. Yang keempat, ada asas manfaat adil dan merata. Maksudnya yang memandang manusia Indonesia seutuhnya tanpa ada diskriminasi antara rakyat, kota, desa, daerah-daerah, suku-suku, bangsa, jenis kelamin, agama, dan lain-lain. Nah, penyelenggaraan pendidikan harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan. B. Unsur-unsur pendidikan. Menurut GBHN, pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup. Jadi, kami simpulkan unsur pendidikan adalah komponen terakhir yang mendukung terlaksananya proses pengembangan kemampuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Macam-macam unsur pendidikan. Yang pertama ada peserta didik. Peserta didik berstatus sebagai subjek didik. Ciri-ciri khas peserta didik: insan yang unik, memiliki potensi fisik dan psikis yang khas, individu yang berkembang, membutuhkan bimbingan dan perlakuan manusia, memiliki kemampuan untuk mandiri. Yang kedua ada pendidik. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidik dengan sasaran peserta didik. Sebagai seorang pendidik yang memahami akan fungsi dan tugas guru, khususnya ia dibekali dengan berbagai ilmu keguruan sebagai dasar, sertai pula dengan seperangkat latihan keterampilan keguruan, dan pada kondisi itu pula ia belajar memprososialisasikan sikap keguruannya. Yang ketiga ada interaksi edukatif. Interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah pada tujuan pendidikan. Yang keempat ada materi atau isi pendidikan. Dalam sistem pendidikan persekolahan, materi telah diramu dalam kurikulum yang akan disajikan sebagai sarana pencapaian tujuan. Materi ini meliputi materi inti maupun muatan lokal. Yang kelima ada konteks yang mempengaruhi pendidikan. Itu ada alat dan metode. Alat dan metode diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat yang preventif adalah yang bermaksud mencegah terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki. Yang kedua ada alat yang kuratif.
itu bermaksud memperbaiki. Misalnya nasihat, dorongan, pemberian kepercayaan, saran, penjelasan, bahkan juga hukuman. Kesimpulan, asas pendidikan adalah suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan. Wuri Handayani mengandung arti pendidikan dengan kewibawaan yang dimiliki mengikuti dan belakang dan memberi pengaruh tidak menarik-narik dari depan, membiarkan anak mencari jalannya sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan baru pendidikan membantunya. Asas belajar sepanjang hayat merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup.